menyebar telekung, menyebar karpet, menyebar serangan fajar, dan salah satunya adalah menyebar hewan kurban. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Setelah daging kurban dibagi-bagi, lalu kemudian muncul masalah. Ustaz Somad, tadi kami alhamdulillah sudah dapat daging kurban, tapi ini antara panitia dengan pemilik kurban sedang bersengketa. Kenapa? Rupanya pagi tadi ada sapi yang lepas satu tak balik. Ustaz, apa hukumnya panitia mau memotong sapi lepas tiba-tiba tak balik? Sudah berapa lama? Sudah 2 tahun tak balik. Siapa yang bertanggung jawab? Ini akadnya mesti jelas antara yang berkorban dengan panitia. Karena di sini ada 3 orang yang berkorban, panitia, masyarakat. 3. Aslinya yang berkorban ini langsung memotong, dia bagi. Tapi karena dia sibuk tak sanggup, diserahkannya ke pihak ketiga. Inilah panitia. Maka akadnya mesti jelas. Kami dari pihak yang berkorban memberikan uang kepada panitia. Bila terjadi kehilangan sebelum pemotongan, akan menjadi tanggung jawab siapa? A bersama B panitia, C semuanya benar. Siapa yang akan bertanggung jawab? Supaya jangan sampai ibadah menyebabkan putusnya ukhuwah gara-gara berkonflik antara panitia. Tapi justru selesai ibadah, jamaah berterima kasih sama panitia. Terima kasih ya Pak. Kalau tak ada Bapak nguruskan kami kemarin, tak tahu kami mau motong apa. Mungkin motong puyuh aja lah kami kemarin. Tapi setelah Bapak mencarikan kambing sapi sana, dan akad itu harus jelas. 2,5 juta. Kalau nanti duit berlebih akan untuk biaya operasional. Harus begitu. Karena kalau tidak begitu duit berlebih harus dibalikkan. Islam ini yang membedakan antara halal dan haram itu akad. Apa beda nikah mereka dengan nikah mereka? Sama-sama nikah, resepsinya sama-sama ngundang orang, tak ada bedanya. Di mana letak bedanya? Pada akadnya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Saksi sah. Akad itulah yang membedakan antara halal dan haram. Maka akad ini kalau tak jelas, nanti sebagian menuntut. Sapi kami ini harga berapa? Sebetulnya kalau bagi 7 ini cuma 2.300.000. Duit kami yang 200 mana? Balikkan. Dia tak tahu, disangkanya sapi itu sampai Bangkinang langsung dipotong. Sapi datang dari Payakumbuh sampai di Bangkinang nginap dulu 2 malam. Memang tak pakai hotel. Memang tak ada nanti petugas security yang jaga malam, yang mencarikan rumputnya, orang mau berjaga, kan ada biaya operasional untuk supirnya. Nah ini semua itu dipotong dari biaya-biaya tadi, dari kelebihan-kelebihan tadi selesai. Jadi Pak Bapak serahkan ini 2,5 juta komplit dengan operasional tunai sah. Kalau tidak nanti akan menjadi konflik di belakang hal. Masalah kulit. Man ba'a jilda udhiyati. Siapa yang menjual kulit hewan kurban, fala udhiyatalah, maka tiada kurban baginya. Siapa yang menjual kulit hewan kurban, tiada kurbanlah baginya. Akhirnya panitia takut menjual kulit hewan kurban, dipotong kulit tadi halus-halus, masukkan ke plastik, bagi. Sampai ke rumah, masyarakat tak tahu mengolah kulit, akhirnya dibuang ke depan rumah. 3 hari sesudah itu kampung bau bangkai. Gara-gara kulit. Oleh sebab itu maka kulitnya ini cari yang bisa mengolah kulit. Ada saudara kita yang bisa mengolah kulit jadi kerupuk, namanya kerupuk jange. Ada yang bisa mengolahnya jadi souvenir oleh-oleh gantungan kunci. Ada yang bisa mengolahnya jadi gendang rebana. Ada yang bisa mengolahnya menjadi sampul jok mobil. Ada yang bisa mengolah kulit menjadi jaket. Nah panggil dia www.kulit.com. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mau membeli kulit? Ya. Berapa harga kulit ini satu? 100.000. Nah, ini ada 30 kulit kali 100.000, 3 juta. Duit tadi dibagikan kepada fakir muslim. Fakir muslim sini mau kulit, nah tak jijik bang. Duit mau. Merubah kulit menjadi duit boleh. Kulit kotor, bau, berlemak, jijik, dirubah menjadi duit. Ada yang mengolah, duitnya tetap diserahkan balik, bagus. Nah ini semua kebaikan-kebaikan. Jangan sampai mubazir, dipotong, digunting kulit. Oh dimakan tidak, dimanfaatkan tidak. Padahal bisa untuk sekolah. Kalau 3 juta itu bisa untuk sekolah anak yatim. Sebulan 50.000, 600.000 bisa terbayar uang sekolah dia. MDA, SMP, Sanawiyah, pondok pesantren. Selanjutnya 1 ekor sapi yang mestinya 7 dicampur 5 kurban, 2 akikah. Kurban, akikah. Boleh tak Ustaz? Kami campur 1 sapi, 5 orang kurban, 2 orang akikah, anak perempuan. Maka dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq kata dia, kalau akikah harus 1 kambing. Akikah 1 kambing. Maka tak boleh bercampur dengan kurban. Nanti kalau ada ustaz yang menceramah, akikah jangan campur-campur dengan kurban. Kalau akikah saja. Ini kitab fikih sunnah Said Sabiq. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Qalyubi wa Humairah, dalam kitab Hasyiyah Al-Bujairimi, 2 kitab, Qalyubi wa Humairah, Hasyiyah Al-Bujairimi,
boleh 1 ekor sapi 5 kurban 2 akikah, atau 3 kurban 4 akikah, atau 4 akikah 3 kurban, campur boleh, karena substansinya sama, yaitu berbagi dan sama-sama hewan ternak, kambing, sapi, lembu, onta, kerbau. Maka ini semuanya baik. Sebetulnya yang dipotong itu apa? Cepat tahu memotong. Yang kita potong itu sebetulnya bukan kambing, bukan sapi, tapi yang dipotong itu adalah sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Tengoklah sifat kambing itu. Macam mana sifat kambing? Menanduk ke muka, menyipak ke belakang. Jadi kalau ada tetangga kawan jamaah yang menanduk ke muka, menyipak ke belakang, apa potong? Bukan dia yang kita potong. Sifat kita nih, sifat kambing ini yang menanduk dan menendang ini kita potong. Memahami zahir batin bahwa ini sebenarnya adalah sedang berbagi kepada fakir miskin. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama macam sayang pada diri sendiri. Ada duit 2,5 juta, kalau dibelikan ke kambing dipotong habis. 2,5 juta dibagikannya kepada fakir miskin. Fakir miskin, aku tak jadi membeli kambing untuk kurban, ku berikan saja kepada engkau. Apakah bernilai sama dengan kurban? Tidak. Itu namanya sedekah, bukan kurban. Nah, jadi tak bisa dialihkan. Ada kambing sepasang diberikan ke fakir miskin. Bapak Ibu sekalian, kambing kita tahun ini tidak kita potong, karena kalau kita potong habis jadi kotoran. Pengalaman yang sudah-sudah, setiap dipotong dimakan pasti jadi kotoran. Maka tahun ini kambing kita ada 50 ekor, tak kita potong, kita bagi saja ke fakir miskin. Bapak Ibu setuju? Setuju. Jangan setuju, karena itu sudah merubah syariat. Karena kambing yang untuk akikah, untuk kurban mesti dipotong, bukan dibagi hidup. Adapun mau membangkitkan ekonomi umat, fakir miskin supaya mau beternak kambing, bukan dikasihkan daging kurban hidup ke dia, tapi dibagikan bibit hewan kurban, dibagikan kambing, sapi, bukan sebagai kurban tapi sebagai sedekah. Ada orang di kampung, dia tak sekolah, kerja berat tak sanggup, kasih dia bibit kambing. Pak, ini kambing ada 10 ekor, jaga untuk 1 tahun, kasih makan, kasih ini semua, kamu proses penggemukan, nanti setelah gemuk besar. Ada peternakan, kambing jantan, kambing betina, maaf, dikawinkan, lahir anak pinak, itu peternakan. Tapi ada program penggemukan. Saya nyebut penggemukan banyak, belakangnya maaf nengok saya. Yang saya maksudkan ini kambing sama sapi. Setelah setahun gemuk lalu dibagi. Ini bagus, membangkitkan ekonomi umat. Tapi bukan kambing kurban itu yang dibagikan hidup-hidup. Karena kambing kurban, sapi kurban mesti dipotong selama 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Tanggal 13 jam 3 sore memotong kurban. Boleh. Tanggal 12 dia tak ada duit. Tanggal 12 tak ada duit. Tanggal 11 tak ada duit. Pas tanggal 13 sore dibeli orang tanah. Laku. Langsung keluar. Langsung keluar. Tapi rupanya dia pelit, sengaja diteleponnya orang, tanah udah lakukan ya, tolong bayarnya habis maghrib nanti ya. Ternyata ada orang berkilah. Kilah itu berkelit, bagaimana caranya supaya tak berkurban. Ketika ditanya, Pak Haji, Bapak kan ada duit kan? Ada. Kenapa tak berkurban? Duit itu maghrib pula nanti baru datang. Ingat, mungkin kawan kita tak tahu, mungkin kita merasa kita sudah lolos, tapi ada yang tetap maha tahu. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tak mengantuk dan tidak tidur. Nah, ini tentang masalah kurban. Ustaz Somad, sebetulnya kurban itu berapa ekor? Ada yang mengatakan satu rumah cukup 1 ekor kambing. Ustaz, Nabi pernah memotong 1, pernah. Allahumma haza'an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Pernah. Tapi jangan itu satu-satunya yang ditangkap. Ini mengaji ini perlu penting tahu. Apakah sama antara 1 dan satu-satunya? Tak sama. Memang pernah dia potong. Allahumma haza'an Muhammad wa ali Muhammad. Ini untuk Muhammad, untuk keluarga Muhammad. 1 ekor pernah. Tapi jangan lupa, dia juga pernah dengan sahabatnya 7 orang 1 unta. 2 versi. 1 kambing, 1 keluarga. Ada 7 orang 1 sapi, 1 unta. Ada. Tapi ada yang kelas tingginya. Pernah. Yang ketiga. Bagaimana caranya? Nabi memotong unta sendiri 37 ekor. 63 ekor dipotongnya sendiri. Setelah selesai 63 ekor, diberinya pisau pedang parang kepada Sayyidina Ali. Ali, kau yang motong, lanjutkan Ali. Ali memotong 37. Semuanya punya Nabi. Ali cuma memotongkannya saja. 63 tambah 37 berapa? 100. Artinya apa? Nabi pernah berkurban 100 ekor onta. 1 ekor onta paling murah 35 juta. 35 juta kali 100 sama dengan 3,5 miliar. 3,5 miliar itu kalau kita belikan cincau. Berenang kita di kolam renang cincau dengan santan-santannya sekalian, bisa menyelam sambil minum cincau. Jadi kalau ada Shopee COD, bayar langsung di tempat. Shopee COD. kalau
kalau ada orang berkata, kamu kan kaya, cukup satu kambing saja. Itu kelas bawah. Yang bagus itu pakai kelas tengah. Saya satu sapi pak, saya, anak saya, istri saya, cucu saya, menantu saya, bagus. Tapi kalau mau yang paling bagus lagi, kalau mau menunjukkan kaya bukan dengan rumah besar, kalau menunjukkan kaya bukan dengan mobil mewah, kalau kau mau menunjukkan kaya, saya 100 ekor. Apa pak? Anak ayam. Saya 100 ekor sapi, saya 100 ekor kambing, serahkan ke seluruh perkampungan di Riau. Untuk saya saja 100 ekor. Dari duit bapak, enggak kantor dinas. Berkurban lah. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu miskin, Nabi Muhammad itu susah, ente baca buku apa mas bro? Nabi Muhammad berkurban waktu Haji Wada. Haji Wada itu 2 bulan sebelum meninggal. Nabi meninggal bulan Rabiul Awal, Haji Wada bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal meninggal. 2 bulan sekian hari setelah berkurban meninggal. Di akhir ayatnya dia berkurban 3,5 miliar. Kalau ada orang berkurban 3,5 miliar, kaya apa miskin? Kaya. Yang miskin itu bukan Nabi Muhammad, umat Muhammad. Berkurban 1 kambing, berkurban 1 sapi, tapi dikeroyok ber-7. Itu pun sapi kurus mau mati. Itu pun bolak-balik komplain ke panitia. Panitia, ada diskon apa tidak? Kalau mau berkurban, kurbanlah yang paling besar. Bapak kurban apa? Saya 1 sapi. Bapak 1 sapi limosin. Ada namanya sapi limosin dari Australia. Beratnya 1 ton, harganya 1 miliar. Sapi limosin. Dulu Presiden SBY berkurban 1 sapi. Seluruh koran Indonesia menulis Presiden berkurban 1 sapi. Nabi Muhammad 100 ekor onta sendirian. Kenapa tak diliput? Kenapa tak diceritakan ke semesta alam? Artinya kalau kau kaya, tunjukkan kekayaanmu itu dengan berapa anak yatim yang kau santuni. Tunjukkan kekayaanmu itu dengan berapa sapi kambing yang kau buat kurban. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmat orang, nikmat Allah mesti kau ceritakan. Nikmat Allah mau cerita bukan cerita, alhamdulillah nikmat Allah banyak, gaji saya sekian miliar, bukan begitu. Nikmat mesti diceritakan, itu artinya berbagi hewan kurban. Nah, inilah yang akan dapat menolong kita di azab daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mati barulah menyesal mengapa dulu tak berkurban. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah bisa ditambah umur agak sebentar, sekejap sikit, fa as-sadaqah, aku mau bersedekah. Orang kalau mati nanti dia bukan mengatakan aku mau haji, tidak, aku mau umrah, tidak, aku mau ini, tidak. Kalau kau tambah umurku sikit ya Allah, aku mau bersedekah. Dan kurban adalah salah satu bentuk ibadah harta, ibadah badan. Sholat zuhur, sholat Jumat selesai, zikir ibadah badan sudah, tapi ibadah harta berkurban, maka ini merupakan amal-amal utama. Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan, alhamdulillah. Bagi yang belum mendaftarkan, segeralah daftar untuk sapi yang ke-6. Tapi yang daftar sekarang, nantilah selesai tausiah ini. Sudah jam 3:30. Asar jam berapa? 46, 16 menit lagi. Saya jawab sebagian, nanti sisanya habis asar kita lanjutkan.